Kita lihat nyambung. Kalian nggak seolah-olah nggak percaya Mesias itu. Padahal Sabar. Aku ya Isa Mesias, tapi kalian nggak percaya Mesias itu seperti apa. Kau tahu tidak arti Mesias itu apa? Mesiasnya kalian nggak tahu. Ya tahu tidak arti Mesias artinya apa? Tahu. Apa? Orang yang menyelamatkan. Katanya diurapi. Mesias artinya apa? Diurapi kan? Ya sudah. Ya, aku percaya kalau Nabi Isa itu Mesias. Yang diurapi. Dia diurapi sama siapa? Itu kan tadi saya tanya pertama. Diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh kakaknya, Yahya, apa? Isa diurapi oleh siapa? Tuhan. Isa diurapi oleh Roh Kudus. Isa diurapi sama kakaknya juga, Yohanes Pembaptis. Pacet. Masih. Sudah, aku nggak mau bahas itu. Intinya aja. Bawa Yahya. Terus perkataan Yahya bagaimana dalam Yahya itu siapa kalau di Muslim? Sudahlah, kau nggak paham juga udah aku jawab. Yahya ini Sudahlah Dinda. Dalam Muslim siapa? Sudahlah Dinda. Nabi Yahya itu nabi. Misinya apa? Loh, kok visi misinya? Tidak semua nabi itu membawa visi misi. Kok pikir semua nabi membawa syariat, begitu, membawa aturan, membawa ketetapan dari Tuhan? Tidak. Ada nabi. Loh iya, ini pendapat saya. Pak, menurut Muslim, menurut ajaran Muslim. Iya, menurut ajaran Muslim, Nabi Yahya itu nabi. Apa dia punya kenabiannya itu dia? Loh, kok dia punya kenabiannya? Apa sih, pertanyaan apa ini? Tujuan kenabiannya apa, Bang? Kok tujuan kenabiannya? Ya utusan Tuhan. Dia nabi, seorang nabi, untuk mengajarkan umat manusia, mencontoh daripada akhlak dia, perilaku dia, sejarah perjalanannya dia. Tidak semua nabi itu diutus untuk apa namanya? Untuk membawa syariat, untuk membawa ketetapan. Tidak semua nabi membawa risalah. Ya, saya tahu ya memang agak sedikit literasinya kalau di ajaran Muslim. Sedikit. Nanti kalau kau tanya macet. Enggak, memang enggak mengajar karena di Bible. Oke, kalau literasimu lengkap, pertanyaan saya, tanggal berapa Yesus lahir? Aduh, tanggal berapa lagi Yesus lahir? Pentingnya apa di saya, Bang? Pentingnya di saya apa itu? Kata literasi, literasimu katamu lengkap, di Muslim literasinya nggak lengkap. Pertanyaan saya, ayo, Yesus lahir tanggal berapa? Saya tahu tanggal lahirnya Soekarno. Ayo, Yesus lahir tanggal berapa? Jawab. Ya nggak perlu dijawab pertanyaan kayak gitu. 32 tanggal. Jawab, Yesus lahir tanggal berapa? Gini aja saya kasih tahu, Bang. Anda katanya lengkap. Yesus lahir tanggal berapa? Saya nggak akui dia presiden, apa gunanya? Jawab, Yesus lahir tanggal berapa? Jawab. Saya jawab. Tahu nggak? Tahu, saya nggak tahu dia lahir persisnya tanggal berapa. Berarti informasi tentang Yesus ini tidak lengkap. Tanya aja sama pendeta, mereka tahu kalau sejarah. Apa pentingnya ini pertanyaan aneh? Apa pentingnya hafal tanggal lahir Yesus? Loh, penting lah, penting kan tanggal lahir Tuhan, penting itu. Karena kalau saya tahu tanggal lahir Yesus, dia apa pentingnya? Loh, penting itu tanggal lahir itu penting. Aja boleh tahu tanggal lahir. Ya udah, saya lahir bantu, apa? saya tahu lahirnya Tuhan kamu, Sagara, saya tahu hari lahirnya. Ya terserah Hari abang. iya, saya tahu hari Minggu kan hari ini telah lahir. Terus selamat Tuhan di kota Daud. Hari ini kan hari Minggu. Bang, Hari ini. Ya? Iya. Pula pintarnya. Udahlah Sagara, tobatlah kau Dinda. Ya, berat kalau kau lawan saya sama teman-teman saya, berat Dinda. Sampai kapanpun kau nggak akan pernah bisa mengungkapkan kebotolanmu itu di sini untuk penyesatan, itu nggak bisa itu. Kami cegah kalian itu untuk menyesatkan orang lain itu. Menyesatkan. Jelas saja kau menyesatkan. Kau asal klaim terus, menipu orang, membodohi orang aja kerjamu. Oh, jelas saja membodohi. Anak orang bukan Tuhan kok dibilang Tuhan. Nah, Anda yang salah masuk ranah, Anda masuk ke kitab sebelah. Apa sih? Padahal Anda nggak mau, padahal itu dibuat berdasarkan mana kitab. Lah jelas-jelas Anda nggak akan paham lah. Anda yang tidak paham, saudara. Yesus mengaku dia itu hamba.
Dan Elohim pun juga mengakui dia Allah hamba. Dengarkan dulu, baca dulu tentang Injil itu bagaimana, baru kau bisa ngerti. Berangkatnya dari mana? Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Ya, nih saya tunjukkan datanya. Jimen, gak usah buka data, bacakan aja Jimen, bacakan aja, gak usah dibuka. Iya betul. Besarin layarmu Jimen, coba besarin layarmu sendiri, bisa nggak? Ini moderator nggak belum? Aku nggak moderator. Tolong Ustadz Miftah dibantu besarkan layarnya Jimen. Oke, siap dah. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Dengarkan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang, kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Yesus hamba, kata Allah. Hamba. Dalam bahasa Arab, hamba itu adalah Abdullah. Yesus itu Abdullah, bukan Tuhan. Oh. Itu dia. Kisah Para Rasul di Injil juga ada kok, ada perikopnya Yesus hamba Allah, kan ada perikopnya itu dia. Iya, justru itu Yesus mengkonfirmasi dia itu. Dengar. Yesus mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah hamba. Elohim berkata juga bahwa aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang, kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya ini yang dimuliakannya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Abdullah. Yesus ini Abdullah, saudara. Hamba. Ya. Lagi pula gini, saudara. Di dalam kekristenan itu kan Bibelnya itu selalu dengan menggunakan perikop ya, saudara ya. Ada nggak perikop yang menerangkan satu perikop tentang Yesus itu Tuhan? Ya nggak ada. Kan lu berkali ditanya dari tadi. Itu yang bikin disalibkan. Kira-kira menurut abang, menurut ajaran Muslim, kenapa Isa itu sampai disalib, ada nggak sebabnya? Siapa bilang Nabi Isa disalib? Siapa? Ada. Di mana dikatakan Nabi Isa alaihissalam disalib? Dia dicari kan? Kenapa dia dicari? Iya, karena orang pada saat itu menganggap Nabi Isa itu sesat. Pada saat Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran yang datangnya dari Tuhan, mereka katakan ini bukan dari Tuhan. Mereka menyangkal itu, mereka tidak terima itu. Kenapa dia dianggap sesat? Sama dengan kalian bilang Kristen itu sesat. Wah, beda dong, kalau kau memang sesat. Kau memang sesat kalau kau. Kitab orang kau malingi. Jangan kau sama-samakan. Iya. Sesat. Ya kau tanya kenapa mereka menganggap sesat? Botol. Jadi pertanyaan apa? Kenapa dia orang ya, Yahudi? memang setiap nabi itu pasti ditolak. Setiap nabi itu pasti ditolak sama kaumnya. Biasa itu. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Isa itu mau disalibkan karena dianggap sesat. Muhammad nggak ditolak loh bang. Loh, Rasulullah SAW itu sampai dikatakan tidak waras loh. Kau baca surah Al-Hijr ayat 6 itu. Iya, ketika dia udah membawa Islam kan. Sebelumnya kan loh, dia iya. ditolak. Loh, Nabi Muhammad ditolak. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak ditolak? Sok tahu kali. Ustadz Miftah, ini ajarkan dulu Dinda Sagara ini. Waduh. Nabi Muhammad itu ditolak. Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu sampai dikatakan tidak waras lagi oleh orang-orang kafir Quraisy itu, kalau kamu tahu. Ya, karena dia membawa Islam yang diajarkan. Apa bedanya Nabi Isa? Apa bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam? Membawakan ajaran dan ketetapan yang datangnya dari Tuhan, yaitu Injil, tetapi ditolak oleh mereka. Kan udah biasa memang seperti itu. Itu saudara. Kenapa dibilang sesat? Itu pertanyaan saya sekarang. Kau tanya sama orang yang menolak. Botol kali ini. Seharusnya kan ada sebabnya. Kok seharusnya ada sebabnya? Ya kau tanya kenapa mereka itu menolak. Ya karena mereka mau menolak. Mereka tidak terima, mereka tidak mau itu. Mereka menolak ajaran itu. Botol kali kau ini. Kok kau tanya aku? Aku tidak menolak. Kok kau nanya aku sih? Gini loh Bang. Yang abang tolak ke Kristen, menuankan dua Tuhan kan? Apa? Ya kan? Yang abang tolak ke Kristen kan itu karena menuhankan dua Tuhan kan? Menuhankan dua Tuhan. Banyak semua tentang kekristenan itu ditolak. Yang pertama kalian itu ajaran gak jelas itu. Kalian itu adopsian pagan kau itu. Apa? Karena mentuhankan manusia kan?
Bukan cuma itu, salah satunya itu yang paling fatal itu menuhankan manusia. Manusia bisa berak, mengantuk, bisa lapar, bisa ketiduran, bisa kesurupan, kok dituhankan. Ya kan itu. Intinya itu aja. Ya kan itu aja. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus datang? Kalau cuma sekedar Tuhan itu satu, Yahudi udah tahu Tuhan itu satu. Kenapa masih Isa datang lagi, koreksi lagi? Koreksi apa? Apa sih? Gak nyambung ngomong apa kau ini sih? Paham gak dia ngomong apa ini, Ustaz? Koreksi apa yang dikoreksi tadi Nabi Isa dikoreksi, maksudnya gimana itu? Apa koreksi apa? Kalau kalian kan selalu bilang tauhid, harus bertauhid, Tuhan itu hanya satu, meskipun saya memahami tauhid itu nggak seperti itu. Iya, tauhid itu nih Sagara, saya kasih tahu nih, tauhid itu bahasa Arab. Tauhid itu artinya bahasa Arab, artinya menuhankan Tuhan yang satu, tidak lebih dari satu. Semua nabi, makanya tadi sebelum agama Islam itu dilegitimasi al-yawma akmaltu tersebut, semua para nabi mengajarkan Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Yahudi menuhankan Tuhan berapa? Satu kan? Ya, orang Yahudi yang mengikuti ajaran Taurat, yang mengikuti ajaran Musa adalah tauhid. Iya, tapi kenapa mereka masih diprotes sama Isa? Apanya yang diprotes sama Isa? Tidak diprotes, mana yang diprotes? Yang protes itu orang yang tidak menerima kehadiran Yesus, kehadiran Isa itu sebagai Mesia, sebagai Nabi, yang tidak mengakui dan tidak mau menerima Tuhan itu Esa. Itu yang menolaknya itu. Iya, kalau Allah bilang sebagai Tuhan cuma satu, kenapa mereka menolak? Ya, yang menolak itu yang tidak mau mengikuti ajarannya. Ya kayak kamu, blekutan. Kalau ajaran Tuhan itu satu, kenapa masih ditolak? Allah Karim, ya yang menolak itu yang tidak mau mengikuti ajaran para nabi. Semua para nabi juga ada tantangannya, semua nabi mengalami tantangan, maka adanya mukjizat. Mukjizat itu artinya untuk melemahkan hujah-hujah mereka ketika menolak ajaran para nabi, ajaran dari Tuhannya itu. Maka adanya mukjizat, termasuk Yesus yang bermukjizat, bisa menghidupkan Lazarus, kemudian bisa menyembuhkan orang buta. Itu sebagai bukti bahwasanya, nanti dulu dengerin dulu. Ya, kalau cuma sekedar satu Tuhan, Yahudi itu udah satu yakin Tuhan. Apalagi? Maksudnya gimana sih? Gimana maksudnya? Gimana yang jelas? Iya kan, selama ini yang kalian protes ke Kristen karena Kristen mentuhankan manusia katanya. Yahudi betul. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya sekarang kayak gini deh. Dari kalian kan yakin dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, betul kan? Iya, makanya saya bilang satu itu nanti dulu satu-satu, nanti dulu. Kalian kan nanti dulu satu-satu dulu. Kalian itu ada bahasa yang namanya nubuatan dan penggenapan, betul nggak? Iya, ada. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Ada nggak nubuatan, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia? Ada nggak nubuatannya? Ya nggak ada, tapi... Nah ya udah, kenapa kalian meyakini Tuhan itu manusia? Ya bang, bukan tidak tertulis menjadi manusia, tapi hambaku. Lulu. Lah kan saya tadi jelas-jelas nanya, kalian itu selalu bersandar kepada nubuatan dan juga kemudian ada penggenapan. Satu saja sebutkan bahwasanya ada nubuatan Tuhan menjadi manusia. Ya iya, itu makanya di Kristen jelas. Berarti kalian ngarang, kalian sesat, tidak mengikuti Yesus. Gimana sih? Kalau cuma sekedar satu Tuhan itu udah selesai di Taurat. Injil datang menyempurnakan itu, bilang jadi kasih karunia Allah. Nah sekarang di perjanjian lama tidak mengajarkan menuhankan Yesus. Di perjanjian baru juga tidak ada. Sekarang kenapa menuhankan Yesus? Ya karena kita tahu kasih karunia itu. Kita nggak nyangkali Mesias. Nah sekarang saya tanya, Yesus mengajarkan tidak itu? Sekarang Yesus mengajarkan nggak untuk menuhankannya? Tidak ada kata-kata menyiapkan. Ya kenapa kalau tidak mengajarkan, kenapa kalian tuhankan? Bang, kan udah saya bilang. Berarti ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan kalian untuk menuhankan Yesus? Langsung poinnya saja. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menuhankan Yesus? Sama aja bang, sekarang kan sudah saya kasih gambarannya tadi. Apa harus orang... Alam awas ke bende. Alam awas ke bende. Kalau jalan ke bende dek. Gini bang Sagara, coba jujurlah. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menuhankan Yesus?
Iya, paham saya. Loh, kok kalau paham ya kenapa ngeyel? Tapi kata-kata Yesus kan banyak, aku adalah dia. Nggak mungkin kita kesampaian itu. Parah kau ini Sagara, sudah aku otakmu ini betul. Kau ini masuk neraka paling ngeri kau ini Sagara. Sumpah. Akulah dia, bagaimana coba? Akulah dia. Di mana tertulis itu akulah dia Sagara? Yohanes 8:4 yang apabila tadi egonim apa segala macam. Ego Emi itu bukan akulah dia. Astagfirullahaladzim. Justru kata Yesus, siapa yang berkata dia itulah penyesat, itulah angkatan jahat. Justru yang mengatakan akulah dia itu justru malah penyesat. Dia belum Maka bisa. waspadalah kata Yesus. Berarti abang bilang Isa itu penyesat dong. Apa sih maksudnya? Yang mengatakan dia adalah yang bangkit dari kuburan, yang gentayangan bangkit dari kuburan. Kalau Yesus Ya, anaknya Maria tidak pernah mengatakan dia. Sayangnya perkataan dia itu sebelum dia mati, Bang, itu loh. Ya coba tunjukin. Ya Yohanes 8:4 itu. Yohanes itu kapan sih? Coba tunjukin. Yesus juga berkata, barang siapa diberikan Bapa kepadaku, aku akan membangkitkannya di akhir zaman dan beroleh hidup yang kekal. Siapa lagi yang bisa ngomong kayak gitu? Di mana tertulis itu? Yohanes 6:40 itu merujuk kepada kata ganti orang ketiga. Aku hafal ayat itu, Dek. Aduh. Nih, setuju kok ya. Apa yang kamu akan mati dalam Matius 7:21 ini ku jelaskan sama kau, Dek ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kata Yesus? Apa Tuhan di situ? Sebentar, apa kata Yesus? Ya, nih kau dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 nomor 40. Inilah kehendak Bapakku, kata Yesus ini, perkataan Yesus. Barang siapa yang melihat anak nih ya, dan percaya kepadanya, di situ him kata ganti orang ketiga merujuk kepada Bapa, percaya kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu dimaksud merujuk kepada Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya loh Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, abang kenal Kau Yesus. sudah apa? Abang kenal Yesus nggak? Ajaran Ya Yesus? kenal aku Yesus. Aku tahu ajaran Yesus. Ya udah terserah, kalau masalah Tuhan serahkan ke orang Kristen. Kalau abang tahu ajaran dia harusnya paham. Loh, aku paham ajaran Yesus. Pertanyaanku, ajaranmu ini ajaran dari mana? Bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu Markus 12:29, Matius 4 nomor 10, Yohanes 4:22. Itu ajaran Yesus, menyembah Tuhan, punya Tuhan, mengesahkan Tuhan. Yesus bilang Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Menurut Yesus Bapa itu Tuhan. Pertanyaan saya, kau sampai mengatakan Yesus itu Tuhan dan menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, itu kau tahu dari mana itu? Itu yang kuminta. Ajarannya tentang hal-hal kerajaan Allah, Bang. Oh, nggak nyambung kali kau ini Sagara. Otakmu itu di mana? Astaga. Rusak memang rusak. Itu pengajaran Yesus yang sebenarnya tentang pengajaran hal-hal kerajaan Allah. Karena Injil itu kasih karunia, jadi pengajarannya pasti beda. Kacau kau ini. Saudara, izin Bang Iqbal, saya tambahkan. Kehendak Bapak lagi itu dicatat di Yohanes 4 tadi. Satu, menyembah kepada Bapak. Kedua, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, bukan dalam daging, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Itu salah satunya juga kehendak Bapa. Memang itu, tapi kalian kan fokus di manusianya, kedagingannya. Dengar dulu. Fokus. Dengar. Kalau Bapa menghendaki menyembah dalam roh, bukan dalam daging. Yesus itu roh atau daging?
Yesus itu daging. Ya udah berarti bukan dia hantu belau. Orang-orang tuh, bukan dia. Dia kan lebih fokus ke manusianya, ke dagingannya, Bukan fokus ke manusianya. Memang dia manusia. Astagfirullahaladzim. Memangnya manusia itu bisa jadi Tuhan menurutmu? Lah Bible kan udah bilang dia itu manusia. Kenapa? Apa yang salah? Cuma Ya terus kenapa manusia kau tuhankan? Itu loh jadi masalah. Tahu ini. karena ada bukti-bukti kebenaran. Pertanyaan saya, kenapa manusia ini kau tuhankan? Kenapa? Lah karena rohnya. Rohnya roh apa? Allah. Roh Ardu. Roh Allah palamu itu. Itu ada martil nggak? Di pinggir ada martil nggak? Coba jedotin sedikit. Saudara-saudara, kalau Anda berdalil hanya itu pedoman Anda dia memiliki roh Allah, Musa juga memiliki roh Allah. Ya, Bazeel juga dipenuhi dengan roh Allah. Kenapa mereka tidak dituhankan? Kenapa kau tidak mentuhankan mereka? Macet kau, mampus. Itu dalil kau. Bazeel itu dipenuhi dengan roh Allah. Baca itu perjanjian lama. Dipenuhi dengan roh Allah dan segala ilmu pengetahuan dan mukjizat. Allah sendiri loh yang berkata. Kenapa kau tidak sembah Bazeel? Ayo. Sembah kita. Dia bukan Mesias kok. Ngapain saya sembah? Berarti dalilnya harus Mesias. Ya harus Mesias lah yang dari Allah sendiri dan datang. Anak tunggal Allah kok. Oke. Mesias itu apa? Definisi Mesias. Mesias itu pengertian secara kata. Itu yang diurapi. Oh, kalau orang yang diurapi, dengar. Berarti kalau orang diurapi berarti bukan Tuhan yang diurapi, tetapi manusia yang diurapi. Bahkan bukan hanya Tuhan yang mengurapi dia. Siapa? Saudara dia, muridnya Yohanes. Jadi baptis dia, disucikan. Diurapi dia juga. Berarti dia bukan Tuhan. Abang kalau baca, nah itu kan pindah lagi. Oke, saya masuk aja lah, saudara. Dengar. Sagara, dengar. Anda kan tadi saya disimak. Anda tadi saya simak bahwa Anda menyatakan bahwa kenapa di Islam itu menyangkal bahwa Yesus tidak disalib. Justru Yesus loh yang menegaskan di dalam Bible. Jelaskan, dengarkan baik-baik ya, pakai kuping. Saya angkat kepada Anda dalil dari Matius 12 ya, nomor 40 ya. Gini, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Berarti angkatan jahat menuntut tanda. Kepada angkatan jahat diberikan tanda. Dengarkan baik-baik. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Yesus itu adalah tanda Nabi Yunus. Dengarkan baik-baik. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dengarkan baik-baik. Di dalam surat Yunus nomor 1 nomor 17 dijelaskan di sana. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dalam penjelasannya, Allah menyediakan seekor ikan besar, mungkin ikan paus yang besar, untuk menyelamatkan nyawa Yunus. Secara ajaib Allah memelihara Yunus tetap hidup selama 3 hari di dalam perut ikan. Berarti kalau tandanya adalah Nabi Yunus, Yesus tidak pernah mati. Apa bedanya? Yunus masuk di dalam perut ikan dalam keadaan hidup, tinggal 3 hari dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan hidup. Sementara Yesus yang kau anggap itu yang kau salibkan, masuk di dalam perut bumi dalam keadaan mati, ya, tinggal di dalam perut bumi 3 hari dalam keadaan mati, lalu bangkit setelah 3 hari. Berarti bukan itu tanda-tanda Yesus yang sebenarnya, yang mati di dalam kubur itu. Itu poinnya. Yesus sendiri loh yang menjelaskan, saudara. Yesus sendiri yang menjelaskan. Nabi Yunus, dengar saudara. Dan kebenaran, tapi abang kembali fokus ke dengarkan saudara, dengar. Yunus, kata Yesus di dalam Matius 12 bahwa tanda-tandanya itu adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus tandanya tidak pernah mengalami maut.
Sementara Yesus yang kau salibkan itu mengalami maut. Mati selama 3 hari, lalu bangkit. Berarti bukan yang disalibkan itu bukanlah Yesus yang asli. Ya, itu satu poin. Justru Bible sendiri yang menegaskan. Kedua saudaraku, ketika keluar, lalu Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul. Ya, lihat kata Yesus, pada kedatangan anak manusia. Berarti pada kedatangan kedua anak manusia, si Yesus tadi sebagai seorang anak manusia. Sementara di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, kata Paulus, yang bertemu dengan dia di padang gurun, yang keluar dari perut bumi, dia menerima firman dari orang tersebut, bukanlah seorang manusia dan anak manusia. Jeder, selamat datang dari benaran saudara. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11. Silakan baca. Jadi bukan Yesus yang disalibkan itu. Karena Yesus mengatakan tandaku itu adalah Nabi Yunus, tidak pernah mengalami maut. Dan tanda itu diberikan kepada angkatan jahat yang menyangkal dia. Ya. Jadi kau harus paham. Ya, Yesus sendiri yang berkata, sekarang tugas kau buktikan bahwa Yesus tersebut melalui data bahwa Yesus anak Maria dan anak manusia itu yang disalib. Buktikan melalui data. Silakan. Nabi Yunus pas itu dianggap orang mati apa enggak, Bang? Tidak. Saya tunjukkan data sama Anda. Nih, saya tunjukkan data. Lihat. Ya, Nabi Yunus. Kau ngarang-ngarang. Dia tidak pernah mengalami. Dengar. Dengar, nih. Baca aja, men. Sekarang rawan, men. Baca aja, men. Dibaca aja, dibacakan aja. Disebut aja ayatnya, dibacakan. Soalnya sudah kena peringatan 1 kali. Besok akun mau dipakai pengumuman soalnya. Lanjut. Yunus 1 nomor 17, kau baca ya. Allah menyediakan seekor ikan besar, mungkin ikan paus yang besar. Untuk menyelamatkan nyawa Yunus secara ajaib, Allah memelihara Yunus tetap hidup selama 3 hari dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Yunus hidup 3 hari. Di dalam perut bumi, Yesus yang kau salibkan, yang bukan anak Maria, mati selama 3 hari. Itu 2 hal yang berbeda, hantu belau. Kata siapa dia mati? Hantu belaunya itu loh. Woi, sejak kapan Nabi Yunus mati, mengalami maut di dalam perut ikan? Kok ngarang-ngarang Anda? Dia masuk. Anda kan fokus dengarkan. Yesus. Ikan dengar. Paus menelan dia dalam keadaan hidup. Tinggal di dalam perut bumi, perut ikan dalam keadaan hidup. Lalu keluar dimuntahkan ikan dalam keadaan hidup. Sementara yang kau salibkan dan bunuh itu masuk dalam perut bumi atau gua kuburan itu dalam keadaan mati. Tinggal di sana 3 hari dalam keadaan mati. Baru dibangkitkan. Berarti itu bukan Yesus yang dinubuatkan oleh Matius 12 bahwa tanda-tandaku itu hai para angkatan jahat, yaitu Nabi Yunus. Sudah dibertunjukkan oleh Yesus tanda-tandanya Nabi Yunus loh. Kok kau gak paham sih? Abang sendiri kasih kata roh dan kebenaran, tapi abang selalu fokus ke kedagingan. Bagaimana mau ketemu? Apaan gak nyambung kau memang. Minion. Dengarkan Minion. Abang yang ngasih kata roh. Kenapa dia bicara roh dan kebenaran? Men. Coba bukakan aku dalilnya bahwa roh dan kebenaran, roh kebenaran itu merujuk kepada orang, kepada manusia itu, coba. Minion. Yohanes 4 itu, Bang. Ya, coba dibukakan. Kristen itu bukan memang Minion ini otaknya itu tersumbat Blekutak. Seorang, oke ya. Kita lihat roh kebenaran ini manusia atau bukan? Yohanes 4 ya, Bang? Aku lupa lagi itu. Yohanes berapa itu ya? Di Matius kayaknya. Allah dalam roh dan kebenaran, itu kata-katanya kalau mau cari. Sabar dulu kau, sok-sok hafal ayat daripada kami kau ini. Aku aja botol kok, minta ampun. Namanya cuma nyari. Ya, saya bantulah kata-kata ininya. Karena yang penting-penting itu saya ingat. Saya bukan penghafal ayat soalnya. Iya, disuruh menyembah dalam roh, ya, dan benar. Roh yang benar itu berdaging atau tidak? Itu yang saya tanya kepada Anda. Ya, roh jelas nggak berdaging lah, Bang. Ketika Yesus itu berdaging dan ada roh di dalamnya, apakah itu yang ditunjukkan oleh Yesus untuk menyembah? Makanya ajaran Yesus tidak terfokus dalam gerakan-gerakan ibadah atau ritual agama. Aduh, Tuhan lain yang dibilang memang minion, kau ini memang minion paling botol di dunia, serius. Ya.
Asli memang. Ya. Oten minion. Asli, serius. Ya. Makanya kurangi makan tikus, tahu? Kayak gini jadinya kawan, makan tikus. Itulah yang kau bilang, itulah yang kau jawab. Memang Tuh kau urusi Tuhanmu menyesal tadi tuh, kenapa menyesal dia? Hah? Gara-gara Tuhan menyesal akunku guna peringatan tadi tuh. Kenapa Tuhanmu menyesal? Jawab. Macet kok nggak bisa jawab kan? Kenapa Tuhanmu tadi menyesal? Jawab. Kitab ini buat kita manusia kan, bagaimana kita mempelajari maksud yang ada dalam. Syukron Bang Golak, makasih Bang, barakallahu fikum. Bang Golak Kembus, kasih Bang. Kenapa Tuhanmu menyesal? Jawab dulu. Iya, penulisnya siapa itu Bang? Loh, penulisnya siapa? Kau ini aneh ya, Musa yang menuliskan. Masa Musa salah tulis? Penulisnya Musa, itu Musa yang nulis, salah tulis Musa. Kitab-kitab ini kan buat kita belajar tentang kehendak Allah, bukan. Oke, yang nulis kitab itu siapa? Kenapa? Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, Keluaran, siapa yang tulis? Musa. Oke, Musa ini diilhami oleh Tuhan tidak? Ilhami. Oke, tadi itu dikatakan di situ bahwa Tuhan menyesal, Tuhan sendiri mengakui firman Tuhan. Percaya nggak kau itu? Percaya aja saya. Oke, kalau kau percaya kalau Tuhan menyesal itu kira-kira masuk akal nggak Tuhan dikatakan maha tahu kalau dia menyesal? Pasti maha tahu. Kalau dia maha tahu, kenapa dia menyesal? Jawab. Karena mungkin dia berharap ada salah satu. Mungkin. Mungkinkah kita kan selalu bersama mendengar sagara ini berdusta? Mungkinkah sagara masuk neraka? Pasti. Sudah Dinda. 14:26 deh. Itu kalau pertanyaan abang kayak gitu, sama kayak pertanyaan saya, kenapa sih Allah salibkan itu ngapain harus ngomongin diserupakan? Apa? Kenapa Allah harus ngomong orang yang diserupakan, tidak langsung kasih tahu orangnya siapa? Loh, kenapa memang kalau dia ngomong diserupakan? Kok ngatur-ngatur Tuhan? Kok ngatur-ngatur Tuhan? Itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan tidak maha tahu. Itu nggak ada urusannya. Yang dikatakan Tuhan tidak maha tahu itu ketika Tuhan menyesal. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita informasi, itu kan informasi itu. Ya iya, kenapa dia nggak kasih tahu aja orangnya siapa gitu loh? Lo kok nggak ngasih tahu aja? Kau itu kan maumu. Kau pikir ini kitab sejarah? Hanya saya bilang. Maumu itu, maumu. Oke, kalau menurutmu seperti itu, sekarang kau baca Lukas, baca Matius 24 nomor 36, baca. Apa? Nggak bawa Alkitab saya ini. Oke, men, tolong men, bantu men. Matius 24 nomor 36 men, sebentar aja baru kita tutup lagi layarnya. Iya. Sebentar aja bang, karena pelanggaran. Sayang akunnya. Iya. 24 nomor berapa tadi bang? 36. Bentar ya. Ayo kita buktikan Tuhanmu maha tahu tidak? Ayo. Waduh. Matius 24 nomor 36. Ya bentar, lagi prosesnya. Matius 24 nomor 36 ya. Nih. Tuh baca-baca tuh Sagara. Ini perkataan siapa Sagara kalau tulisannya tinta merah? Dan Yesus. Tetapi tentang hari ya dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Anak ini siapa? Yesus. Ya, berarti Yesus tidak tahu ya? Ya. Hanya Bapak saja, betul? Ya. Oke, pertanyaanku, kenapa Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat?
Kenapa ada Tuhan tidak tahu datangnya hari kiamat? Jawab. Yesus tidak mengatakan persis harinya kan? Loh, kok persis hari nyambung mulai. Iya. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga dan anak pun tidak. Anak itu merujuk kepada Yesus, artinya Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Paham, Bang. Tanda-tanda hari kiamat. Itu bukan tanda-tanda, itu hari kepastian. Makasih Bang Golak. Syukran Bang Golak. Kalau abang mau cerita kenapa dia nggak ngasih hari pasti, abang boleh buka di Bible cari cerita. Bukan tentang... kenapa dia nggak ngasih tahu, kenapa dia tidak tahu. Kok ngasih tahu, kau ini nggak nyambung. Selama dia masih di dunia, dia masih berbicara sebagai manusia. Kalau saya memahami hikmahnya, jawabannya itu ada di Sodom dan Gomora. Nggak nyambung kan. Asli kau ini anak siapa? Kau ini Sagara, botolmu minta ampun. Kok Sodom dan Gomora itu loh. Apa kau ini? Ngomong apa kau ini? Nanti abang dapat jawaban. Kau ini dari tadi sadar nggak kau ini ngomong ini? Jangan-jangan kau ini asal bunyi aja kau ini. Ngomong apa kau ini sebenarnya? Nggak paham aku. Hah? Itu ada alasan dia nggak ngasih tahu. Oh, ada alasan dia nggak ngasih tahu. Bukan nggak ngasih tahu, nggak tahu. Loh. Bukannya tidak tahu, anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Kalau dikasih tahu tidak tahu itu bukan nggak mau ngasih tahu. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau dia bilang anak pun tidak, berarti tidak tahu. Bukan anak pun tidak mau memberitahu. Beda lagi tuh. Tertuliskan seperti itu. Tapi kan kita nggak mungkin memahami pikiran Allah itu loh. Karena kita mulai berarti ini karena Tuhan Maha Kuasa begitu? Enggak, kalau saya dapat minion. Teman-teman informasi Jimen juga dulu kayak gini Jimen. Jimen juga dulu seperti ini, tapi Jimen lebih cerdas daripada Sagara ini, jauh-jauh kelasnya sama Jimen. Semenjak Jimen mualaf, dia sekarang tukang bantai oten. Idiot itu si Sagara ini, kalau Jimen enggak. Dulu sama juga, Jimen sama-sama minion dulu. Saling merayakan. Saling apa, Men? Coba, Men. Saling merayakan, saling memuji, dan saling berdoa satu sama lain. Jangan Jimen ini Ustaz. Kita akan terus bersama-sama untuk saling membodohi satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain, saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan dan saling merayakan. Udahlah Sagara, buat malu aja kau pun. Buat malu kau di Sagara, betul. Nanti kalau kau udah mualaf baru sadar kau itu sebegitu botolnya kau itu, betul. Masalah di Islam dengan Kristen perbedaannya di mana? Bukan masalah. Kau kalau mau bicara masalah begitu sama Jimen, dimakan Jimen kau nanti. Besok kalau sok-sok lebih pintar daripada Jimen lah. Hah? Apa yang dia ngomong tadi nggak ada yang dia kan nggak paham Alkitab juga berarti saya bilang. Apaan kau yang tidak paham? Nubuatan Sagara, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya sama Anda. Dengarkan, saudara, dengarkan baik-baik. Pernyataan Yesus di Matius 12 bahwa tanda dia itu sebagai Yesus adalah yaitu dengan tanda Nabi Yunus. Saya tanya kepada Anda, Nabi Yunus itu mengalami maut atau tidak? Mengalami kematian atau tidak? Jawab jujurlah. Tidak mengalami maut, jelas tidak mengalami maut. Tahan. Tidak mengalami maut. Ketika ada Yesus yang dinyatakan Yesus mengalami maut, apakah itu tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai tanda Yunus? Berapa hari dia mati? 3 hari mati, mengalami maut Yesus yang kau salibkan. Jasadnya apa rohnya yang mati? Waduh, memang betul minion botol kau serius. Betul. Kita lain yang kita tangkap. Kau lebih parah terus. Malu kau memang. Kamu yang ngasih roh dan kebenaran. Udah mati aja lah kau, mati aja. Oke, nggak apa-apa. Sini, menurutmu Sagara, yang mati di kayu salib itu siapa sih?
Ya Yesus kedagingan. Oke, Tuhan bisa mati nggak menurutmu? Ya nggak bisa lah. Roh Allah kan namanya Allah roh. Yakin? Mana ada roh yang mati? Yakin? Pertanyaan saya, Tuhan bisa mati apa tidak? Tuhan nggak bisa. Yakin? Yakin. Janji? Iya, nggak apa-apa. Kenapa Yesus mati? Janji dulu, janji dulu. Janji dulu, janji. Janji nggak ini? Iya. Pasti ini? Yesus lagi nih. Pasti nggak? Ya udah, apa kenapa? Digaransi nggak ini nggak berdusta? Oke, janji ya teman-teman ya. Tuhan tidak bisa mati ya? Ya. Tuhan bisa mati apa tidak? Tidak. Oke, Jimen, mainkan 1 Korintus 11:26, tolong Jimen. 1 Korintus 11:26. Lah Bukakan kalian di lah layar. percaya aja. Udah diam dulu, diam. Kalian percaya ajaran Paulus, tapi kalian pakai kitabnya. Iya, sabar dulu. Open cam sebentar aja. Ya, gak apa-apa. Baca ini, Sagara. Aku yang baca ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian manusia. Betul nggak itu? Coba di zoom. Memberitakan kematian manusia. Kematian siapa itu, Sagara? Manusia. Itu baca itu. Kematian siapa itu di layar? Kematian Tuhan. Oh, jawab, Pura-pura mute lagi. Kematian siapa itu? Kematian Tuhan. Yesus kan itu dimaksudkan. Loh, iya, kematian siapa? Tuhan. Bukan, nggak salah lihat aku nih. Kematian manusia itu. Yang mati siapa itu yang mati? Tuhan. Oh, Tuhan bisa mati nggak? Itu kan berbicara dalam konteks keimanan Kristen udah. Iya, yang mati siapa ini? Tuhan. Berarti Tuhan bisa mati? Ya di situ mati ya. Udah memang botol kamu. Asli botol kali kamu. Apalah manfaat kau hidup ya Sagara untuk makhluk lain ya? Tidak ada tahu. Tidak mengedukasi. Penulisan Injil itu apa dasarnya? Dari mana dasarnya? Harusnya Kau ini. Makanya yang kalian bahas ini sebenarnya sudah keimanan Kristen. Ya kalian masih nggak paham lah. Iyalah, kami nggak paham, nggak apa-apa lah. Serah kau aja lah ya. Kau yang paling paham di sini. Berarti Tuhan tidak bisa mati kan sekarang? Kanonik Bible itu kan abad keberapa? Kalian juga tahu. Sok-sokan bicara kanonik. Kamu bicara transmisi kitab suci di tempatku nanti kau berak. Jangan membicarakan transmisi kitab suci, sejarah penulisan dan lain-lain pengkanonan di tempat saya. Saya peringatkan kau kalau kau nggak mau meninggal di tempat. Jangan. Karena kau tidak tahu apa-apa Dinda soal itu ya. Itu kuperingatkan untuk kau. Kalian kan selalu pakai ayat itu, selalu pakai alasan itu. Jangan berbicara transmisi kitab suci di sini. Kau nggak ngerti apa-apa. Nanti meninggal kau. Tanya kodeks nanti. Oh, berani kau bicara kodeks? Bukan masalah kodeks. Saya tanya dulu. Pertanyaannya cuma satu simpel. Kitabnya Apa? dulu apa iman Kristen yang duluan? Apa? Kitab Kristen dulu apa imannya yang duluan muncul? Ya di mana-mana kitab dulu, botol. Kok iman dulu? Islam ya. Karena kitab itu adalah informasi yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana seseorang itu bisa beriman tanpa adanya informasi? Berarti taklid buta namanya itu. Botol kali kau ini. Tak jelas kau. Apa? Lebih dulu Muhammad beriman apa kitabnya tersusun jadi kitab? Nabi Muhammad itu beriman berdasarkan firman Tuhan. Pada saat itu belum dituliskan. Tetapi kan itu proses penulisan di waktu yang sama. Botol.
iman dulu kan? Kok iman dulu? Ya wahyu Tuhan dulu, firman Tuhan dulu lah. Iya, firman Mana bisa Nabi Muhammad itu beriman kalau Tuhan tidak berfirman? Berfirman dulu Tuhan, baru Nabi Muhammad itu beriman. Ya, Bagaimana seseorang itu bisa beriman kepada sesuatu yang dia tidak ketahui? Itu kan lucu namanya. kitab yang Kau kacau kau ini. Rusak. Apa? kitab yang sekarang kita pegang-pegang ini duluan mana? Sahabat dulu beriman. Jelaskan kau ya. Ini kau jelaskan sejarahnya kau ya. Kau tahu nggak isi kitab itu apa? Iya. Apa isinya kitab itu? Nggak, saya tanya isinya kitab itu apa? Perintah, ajaran, larangan, ujian. Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan, ya. Bisa nggak kira-kira Nabi Muhammad itu tahu sama Allah, mengenal kepada Allah tanpa adanya firman Tuhan, tanpa Allah berfirman? Ya, iya, pasti firman Tuhan duluan. Oke, yang dituliskan ini firman Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan. Oke, apa perbedaannya dan apa persamaannya? Maksudnya perbedaan apa? Perbedaan firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Muhammad sama yang kau sebut kitab tadi, Mushaf itu. Apa perbedaannya dan apa kesamaannya? Ya, itu kan firman yang dibukukan kan? Nah, firman yang dibukukan berarti yang mana poin pentingnya adalah apa? Poin pentingnya adalah sumber informasi atau bukan? Iya, sumber informasi. Tapi saya tanya, bukunya Ya sudah, selesai. dulu apa bukunya dulu? Apa? Sahabat beriman dulu apa bukunya dulu ada? Bukunya, bukunya dulu. dulu. Baru sahabat beriman apa sahabat beriman dulu baru bukunya ada? Iya, firman dulu ada, baru sahabat itu beriman, baru penulisannya itu belakangan. Saya kesampingkan firman dulu. Ini orang kita kan Lo kok kesampingkan firman? Mana bisa dikesampingkan karena yang dituliskan ini firman. Gimana sih? Udah idiot Tanya termana. orang Kacau kau ini, parah. mana? Jangan kau samakan kitab kami sama kitabmu, nggak sama. Kalau kitabmu itu nggak jelas, itu berdasarkan gosip. Para sahabat itu beriman karena adanya firman Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, disampaikan oleh malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu sabar. Setelah Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima informasi yang datangnya dari Tuhan, barulah Nabi Muhammad itu mengajarkan dan memberikan informasi itu kepada orang-orang terdekat, orang-orang sekitar beliau, termasuk para sahabat. Lalu mereka itu ikut beriman. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan. Nah, kitab suci ini adalah wahyu Tuhan atau firman Tuhan yang dibukukan, yang kita terima pengajarannya zaman sekarang ini dalam bentuk mushaf. Paham tidak? Iya, berarti kan mereka beriman dulu kan, baru ada bukunya kan? Ya, firman Tuhan dulu. Ini bukan soal buku. Kita ini mengkaji substansinya, isi dan makna daripada kitab suci. Yang kita bahas itu firman, informasinya yang kita bahas, bukan bentuk bukunya. Semua umat semua umat Allah ya. Kitab sucinya adalah isi firman Allah. Jadi Kau yakin nggak? Oke, itu kan klaimmu. Oke, aku kan sudah jelaskan. Nah, kalau kita berbicara masalah transmisi kitab suci, Islam itu jelas segera ya. Aku bisa jelaskan sama kau dengan sedetail-detail mungkin sampai kau paham. Bahkan literasinya aku ada. Bang Ardi ada, ahli manuskrip ada. Proses pengkodifikasinya ada. Sekarang kau kutanya, sebentar lu. Bible ini kitab suci atau bukan? ya kitab suci. Apakah isi daripada Bible ini seluruhnya firman Tuhan? Enggak. Loh, gimana sih? Kitab suci itu apa? Tuhan. Kitab suci itu apa? Firman Tuhan. Oke, kalau ada satu kitab yang isinya bukan firman Tuhan, bisa nggak dikatakan kitab suci? Ya bisa aja, karena yang sucinya itu kan bukan kitabnya, tapi ajarannya. Ajaran yang datangnya dari mana? Yang dari Tuhan lah. Oke, apakah semua yang tertulis dalam Bible itu datangnya dari Tuhan? Ya iya. Apakah semua yang tertulis di dalam Bible itu datangnya dari Tuhan?
Ya enggak juga mungkin. Lo tadi iya, sekarang nggak juga, ini gimana nih? Jangan berubah-berubah, konsisten dong. Kalau enggak harus iya gitu. Loh, konsisten. Apakah semua yang tertulis di dalam Bible itu firman Tuhan? Tadi iya, sekarang enggak. Ini gimana sih? Hah? Enggak. Apa? Alkitab itu nggak pernah mengaku ini langsung datang dari Tuhan, enggak kan? Iya, sumber informasinya itu firman Tuhan bukan? Ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah itu. Oke, siapa yang dipilih? Ya para penulisnya itulah. Oke, penulis ini dapat informasi dari siapa? Ya orang-orang yang pada masa itu ada, atau dia sendiri mengalami kejadiannya. Orang-orang yang menuliskan ini dapat informasi dari mana? Jadi ilhami Roh Kudus lah kalau di Kristen. Oh, diilhami Roh Kudus, betul. Iya. Penulis keempat gospel sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Apakah semuanya ini bersumber dari satu sumber yang sama? Ya beda. Loh, kok beda sih? Berarti sumbernya Markus beda, Matius beda, Lukas, Yohanes beda-beda begitu? Maksudnya Yesusnya atau bagaimana? Loh, entah dari siapapun, kan kau bilang ini firman Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Nah, sumber informasi yang mereka terima sehingga mereka menuliskan gospel ini, itu sumbernya dari siapa? Ya dari murid-murid Yesus langsung. Dari mana? Murid-murid Yesus. Dari murid-murid Yesus? Iya. Oke, Lukas ini dapat informasi dari mana? Lukas, Paulus ya? Lukas dapat informasi dari mana? Lukas Sudah ku bilang kau nggak usah bahas kitab suci kalau ilmumu belum sampai, Dek. Kau ini sok-sok kali kau ini. Pertanyaan saya, kitab Lukas ini sumber informasinya dari mana? Dari Paulus, dari murid-murid Yesus. Dari murid-murid Yesus yang mana? Oh, saya keilmuan saya belum sampai situ, nggak nyampe situ. Sudah, berarti kau nggak usah bicara, kau sok-sokan. Kau sok-sokan kau bisa transmisi kitab suci kau. Nanti kalau aku bongker mencret kau muntaber di sini. Ini cuma tanya beriman dulu apa kitab sucinya yang muncul. Isi daripada kitab suci itu, Dek, firman Tuhan. Poin pentingnya adalah sumber daripada iman, dasar keimanan itu adalah firman Tuhan dulu. Itu yang penting. Tapi kalau kau berbicara sejarah penulisan itu pasti belakangan setelah datangnya firman Tuhan. Ya, atau dituliskan bersamaan. Nah, ini ku jelaskan kau. Al-Quran itu dituliskan bersamaan pada saat firman itu turun. Begitu Rasulullah SAW menerima wahyu dari Tuhan, menerima firman Tuhan ini, Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat pada saat itu, lalu diperintahkan untuk dihafalkan dan dituliskan. Dan itu berangsur selama 23 tahun lamanya. Dulu. Artinya apa? Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu bersamaan dan bertepatan pada saat Rasulullah menerima wahyu dari Tuhan. Hidup satu zaman, iya kan? Waktunya bersamaan, dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada para sahabat untuk menuliskan. Nabi Muhammad sebagai validator, sebagai orang yang memiliki kredibilitas untuk memvalidasi bahwa ini benar datangnya dari Tuhan, untuk mengkoreksi, untuk menjaga, untuk membimbing. Nabi Muhammad langsung, pertanyaan saya, pada saat keempat gospel itu dituliskan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah mereka itu menuliskan sezaman dengan Yesus pada saat Yesus hidup? Kan murid-muridnya ada, Yohanes. Pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kitabmu itu, apakah mereka menuliskan itu pada saat Yesus masih hidup atau sudah tidak hidup lagi? Markus masih ada kan? Pertanyaan saya, apakah pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan masing-masing daripada kitab mereka,
itu satu zaman dengan Yesus pada saat Yesus masih hidup. Ya mungkin nggak ada, tapi kan mereka bersama-sama. Mungkin nggak ada. Mungkin saya jawab. Mengarang kau ini, makanya jangan sok tahu kau itu botol. Pakai diksi mungkin lagi kau ini. Apa kau ini? Kau ini capek kali aku. Oke. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan keempat kitab yang dikanonik ini setelah Yesus sudah tidak ada lagi. Sepakat? Ya. Oke. Sepakat tidak ini? Ya, sepakat. Oke. Pertanyaan saya, pernah nggak Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan keempat kitab ini? Ya, nggak ada. Nggak ada? Iya. Oke. Lalu apa dasar mereka menuliskan ini? Apa dasar mereka menuliskan dan apa dasar orang Kristen percaya bahwa ini firman Tuhan? Jawab. Pengajarannya sudah ada, udah berlanjut pengajarannya. Cuma kan rasul-rasul udah ada. Wah, ini ditanya apa, jawabnya apa ini? Wah, gendeng kau ini. Kan Bible si botol. Pertanyaan saya adalah Dinda, Minion. Pertanyaan saya, mereka ini kan tidak mendapatkan legitimasi langsung daripada Yesus Kristus untuk menuliskan keempat gospel. Lalu apa dasarmu beriman bahwa ini datangnya dari Tuhan, ini kitab suci ini, Alkitab Alkitab ini datangnya dari Tuhan. Itu apa dasarmu mengatakan itu? Kalau Yesus tidak pernah ada tercatat bahwa Yesus memberikan legitimasi kepada murid-muridnya untuk menuliskan Bible lalu diimani sebagai kitab suci. Bagaimana caramu mengetahui bahwa ini benar dari Yesus? Itu tahu dari mana kau? Jawab. Hah? Pengajaran Yesus yang mereka tulis. Dari mana kau tahu itu? Bahwa itu pengajaran Yesus. Tertulis di mana? Nggak usah perlu tahu, Bang. Sekarang berarti imani saja. Memang minion kau. Ada dong. Kacau kau ini Sagara. Berarti kau imani saja dari tadi naik ke sini. Kau ini hantu belaung. Lanjut, men. Iya. Sagara. Makanya tadi Bang Ardi di awal kan diperintahkan kau Bang Ardi, diberikan petunjuk, baca Katolik Identity. Ya, Matius, Lukas, Yohanes, ya, itu penulisnya saja tidak diketahui siapa. Bagaimana sesuatu hal yang tidak kau diketahui siapa orangnya penulisnya, lalu kau imani, saudaraku? Coba pikirkan. Sekarang ya, begini, kalau Bang Ardiansa kasih referensinya Katolik begitu, ngapain Katolik capek-capek nulis kayak gitu? Ya, karena itu informasi yang mereka teliti, saudaraku. Ya iya, sekarang kenapa Katolik yang notabene Kristen, mereka berani uji kitabnya? Benar ya, karena tidak diketahui siapa penulisnya. Tidak jelas. Ya, kalau jelas seandainya, dengar gini saudara, kalau jelas tadi contohnya penulisnya itu adalah murid Yesus, lalu dari mana murid Yesus ini bisa menulis? Perintah dari Yesus, sejaman atau tidak sejaman? Nah kalau itu kan jelas, karena tidak jelas mereka meneliti lebih jauh, lalu membagikan informasi sebagai ilmu pengetahuan bahwa Lukas, Markus itu, ya, Matius itu tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, ini sebenarnya saya bisa tunjukkan, tapi hanya saja tidak bisa open cam, saudaraku. Ya, iya, dan itu pengajaran kekristenan muncul dari mana? Justru dari Katolik. Tetapi Katolik itu memberitahukan kepada Anda informasi bahwa Injil Lukas, Yohanes, Matius, ya, itu semuanya adalah tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, tidak diketahui, tidak pasti. Penulisnya tidak diketahui, tapi apa pengajarannya tidak diketahui? Pengajarannya kan udah jalan.
Justru karena pengajarannya orangnya tidak pasti, tidak diketahui, membuktikan pengajarannya berlawanan apa yang disampaikan Yesus. Saya kasih contoh, ya. Di surat-surat Lukas yang dituliskan di dalam Lukas, di surat-surat Paulus di dalam surat Lukas itu menerangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara pengajaran Yesus di dalam Bible menerangkan bahwa dia itu adalah hamba. Berapa dalil tadi kita tunjukkan kepada Anda? Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Yesus memerintahkan, dengarkan, Yesus memerintahkan untuk menyembah, berdoa, meminta kepada Bapa, kepada Bapaknya, karena dia juga berdoa. Datanya mana? Yohanes 4, ya. Nomor 22 sampai demikian dan demikian. Itu dalilnya. Yesus berkata, ya, sembahlah. Tiba-tiba Lukas, tiba-tiba Yohanes yang Anda katakan, tiba-tiba Markus yang Anda sampaikan bahwa Markus berkata Yesus adalah Tuhan, ya. Justru itu berbanding terbalik, mengkukuhkan, mengkuatkan pernyataan-pernyataan tersebut. Memang tidak diketahui asal mulanya siapa penulisnya, dan isinya pun juga bertentangan apa pengajaran Yesus. Itu poinnya, saudaraku. Tetapi Katolik tidak membatasi Anda. Anda harus beriman atau tidak. Tidak. Kalau kau izin. Ya. Langsung aja kita buktikan. Boleh nggak, men? Silakan. Oke, segera. Kamu yakin nggak kira-kira bahwa apa yang dituliskan Markus, Matius, Lukas, Yohanes dalam kitab Injil yang kau bilang Injil ini datangnya dari Yesus? Mampus kau. Yakin nggak? Ya, yakin. Yakin nggak? Yakin. Ini dituliskan kan setelah Yesus sudah nggak ada nih, betul? Ya. Oke, men, tolong bukakan aku Markus 1 nomor 14, men. Langsung aja lah, skakmet. Iya, sekarang bicara ini. Ayo, Markus 1 nomor 14, tolong, men. Aman itu, Bang. Aduh. Dari tadi banyak bicara. Ini aku mau serius sudah kau ya. Ya, nih. Dalam Markus 1 nomor 14, ya, sesudah Yohanes, ya, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaanku, mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus ini? Injil yang dimaksud yaitu Mesias datang. Mana memberitakan Injil Allah? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus itu yang disebut Injil Allah itu? Mana? Mana Injilnya? Injil apa pengertian Injil? Mana Injilnya? Mulai. Mana Injilnya? Jawab. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil itu? Makanya saya bilang Injil apa menurut abang? Oke, sekarang saya tanya. Yang kau pegang sekarang ini, Bible itu Injil bukan? Injil, kitab Injil. Oke, apa pengertiannya? Ya ajaran-ajaran Yesus. Kitab bukan? Kitab. Oke, Injil yang dipegang Yesus itu kitab bukan? Yesus itu memberitakan tentang Mesias datangnya. Yang diberitakan Yesus itu Injil yang dibawa oleh Yesus ke Galilea itu kitab bukan? Ajaran dia itu Injil. Kitab bukan? Bukan, dia itulah Injil. Oh, bukan kitab. Buktikan kepada saya bahwa Injil yang dibawa oleh Yesus itu bukan kitab. Yo. Aku tahu, gak usah kok ajarin aku deh. Bukan anak-anak ini, aku tahu Injil itu mau kau bilang kabar baik, evangelion atau apa. Udahlah, kok gak usah berbicara masalah itu. Pertanyaan saya, mana Injil yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Injil Allah itu mana? Yesus itulah Injil. Sudah kuduga jawabannya. Siapa Injil? Injil itu siapa? Injil itu siapa? Yesus itu Injil, kasih karunia Allah. Oke, Yesus itu Injil. Iya. Coba dibaca lagi, men. Dibaca, men. Oke. Dengarkan ya. Ini bukan menyerahkan dirinya hantu belagu. Sesudah Yohanes itu ditangkap, datanglah Yesus, ya kan? Ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil siapa? Injil Allah. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu?